mengalami remuk di tulang kering. Yang penting kita berani keluar, berani mencoba untuk beraktualisasi, menunjukkan meskipun kita tunanetra, meskipun kita tunadaksa, kita bisa melakukan apapun. Kalau memandang Pak Nugroho, dulu awalnya kita mesti ragu. Prioritas saya adalah inklusi itu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, Pak Nugroho sendiri itu memberikan contoh bahwa sosok difabel itu mampu untuk dijadikan di depan. Sidorejo, desa kecil yang ada di barat kota Jogja, tepatnya di Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Keindahan alam menjadi pemandangan di setiap sudut desa ini. Sidorejo menjadi satu-satunya desa yang sukses menjalankan program inklusi. 300 difabel tinggal di desa itu. 60 diantaranya difabel dengan kategori berat. Dari sini, kisah Wahyu Adi Nugroho dimulai. Dengan keterbatasan yang dimiliki, pria berumur 44 tahun ini berhasil mematahkan stigma masyarakat terhadap kondisi fisiknya. Pria yang kerap disapa dengan Nugroho tersebut adalah seorang difabel daksa asal Dusun Senden, Desa Sidorejo. Sebelumnya, Nugroho adalah pria yang memiliki kehidupan normal, hingga insiden itu terjadi. Saya kecelakaan di tahun 2005, saya naik sepeda motor, kemudian ada bis Keramat Jati di arah berlawanan itu. Saya mengalami remuk di tulang kering di garis itu, terus mengalami pendarahan yang banyak dan rumah sakit itu sudah divonis diamputasi. Walau sempat mengalami trauma, kondisi tersebut tak lantas membuat Nugroho larut dalam kegamangan. Kalau untuk kesehari-harian ya saya banyak penyesuaian tentunya, terutama jalan itu saya harus latihan jalan lagi. Awalnya saya nggak bisa pakai krek, itu pakai kursi roda dulu, kemudian pakai 2 krek baru bisa jalan. Kalau aktivitas seperti di kamar mandi atau apa itu ya kita modifikasi. Rasa sepenanggungan menjadi salah satu motivasi bagi Nugroho untuk beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Dijalani apa yang terjadi pada diri sana dan menerima keadaan atau takdir yang sudah diberikan kepada saya. Teman-teman bisa dan saya juga harus bisa. Setiap pagi, Nugroho mengantarkan anaknya untuk menimba ilmu. Tak jauh dari rumahnya, hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Abid, ia tak malu memiliki ayah seperti Nugroho. Yang penting kita jangan minder, kita berani keluar, berani mencoba apapun yang bisa dilakukan orang lain berarti juga bisa kita lakukan dengan kemampuan kita masing-masing. Nugroho melanjutkan rutinitas pagi dengan mengurus hewan ternak yang ia miliki. Bagi Nugroho,
sosok keluarga adalah tempat penerimaan yang tulus. Lingkungan terdekat kita itu adalah keluarga. Jadi kalau di keluarga sudah ada support, ada dukungan, itu akan menjadikan kita juga lebih ringan dalam menjalani apa yang kita alami. Sumira. Ia adalah sosok perempuan yang selalu ada di samping Nugroho. Saya menikah dengan ayah tanggal 30 Desember 2011. Alhamdulillah saya sudah mengakhiri rumah tangga dengan ayah 11 tahun. Dan sudah dikaruniai anak 2 cowok-cowok yang soleh. Di balik kekurangannya, Nugroho terus berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik. Kebahagiaan Sumira seolah tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Senang, bangga, bersyukur bisa nikah dengan Bapak. Apapun keputusan Nugroho, keluarga akan selalu mendampingi langkahnya. Keluarga adalah supporting ataupun yang mendorong saya untuk selalu bangkit, selalu bisa bersemangat, bisa melakukan atau menjalani kehidupan yang baru, yang dari semula tidak difabel menjadi difabel ini. Keluarga adalah segalanya untuk saya. Dengan segala upaya yang dimiliki Nugroho, ia berhasil membuktikan bahwa difabel juga memiliki potensi dan bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya. Melalui kegigihan Nugroho, ia terpilih menjadi Kepala Dusun Senden sejak 2015 lalu. Nugroho diberi kepercayaan untuk memimpin dusun sekaligus mendorong perubahan desa menjadi lebih inklusif. Di tahun 2015 awalnya saya sebenarnya coba-coba sih, saya sebagai difabel itu mendaftar ke panitia, itu ada penerimaan, ada perbedaan nggak sama masyarakat yang daftar yang lain. Ternyata di dalam seleksi administrasi maupun tes itu saya diterima dan sama, dan alhamdulillah pada waktu itu saya nilainya tertinggi. Yang tertinggi itu kan yang terpilih. Demi pengabdiannya terhadap masyarakat, Nugroho selalu semangat menjalankan aktivitasnya sebagai kepala dusun. Jarak rumah Nugroho ke balai desa bukan menjadi suatu hambatan. Semangat Nugroho seolah tidak pernah padam. Ia terus berjuang demi mewujudkan kesetaraan antara difabel dengan masyarakat. Ya, untuk mau memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman difabel bahwa kita itu bisa dan mampu. Yang penting kita berani mencoba untuk keluar dari apa yang biasanya orang lakukan. Pada tahun pertama menjabat, Nugroho memprioritaskan aksesibilitas fasilitas umum di lingkungan desa. Ia meminimalisir yang menjadi hambatan bagi para difabel untuk bermobilitas. Ia juga merancang fasilitas yang ramah terhadap difabel. Prioritas saya adalah inklusi itu. Jadi di situ ada kebersamaan, ada pelibatan dan penerimaan dan penikmatan pembangunan ini secara setara. Selama menjabat sebagai kepala dusun, Nugroho kerap menghabiskan waktunya di balai desa dari pagi hingga sore. Nugroho mampu bersosialisasi dengan baik. Bahkan rekan-rekannya mengapresiasi kedatangan dan semangatnya. Sosok Pak Nugroho adalah sosok yang sangat punya prinsip. Kelebihan Pak Nugroho tidak dipunyai dari teman yang lain. Beliau dengan keadaan yang seperti itu, motoran, pakai motor, saya malah kalah. Saya sama khawatir,
banternya sekali itu. Jadi artinya beliau sangat percaya diri. Nugroho memiliki cara tersendiri untuk mendorong kesetaraan antara difabel dengan masyarakat. Sedikit demi sedikit, kesepahaman yang dituju mulai terjalin di desa kecil ini. Desa yang ramah terhadap semua. Jadi bukan hanya kepada difabel, tapi kepada masyarakat marginal yang lain. Jadi di situ ada ruang-ruang publik yang memberikan ruang sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menikmati pembangunan ini secara setara. Berbagai kegiatan diikuti Nugroho untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat luas. Salah satunya, perkumpulan seluruh perangkat desa se-Yogyakarta yang dilaksanakan di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nugroho menjadi satu-satunya perangkat desa se-Yogyakarta yang menyandang status sebagai difabel. Yang penting kita berani keluar, berani mencoba untuk beraktualisasi, menunjukkan kita bahwa meskipun kita tunanetra, meskipun kita tunadaksa, kita bisa melakukan apapun dengan kemampuan kita. Nugroho selalu menunjukkan peran aktifnya di kegiatan masyarakat. Salah satunya, pengajian yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat. Keberhasilan Nugroho dalam memimpin dusun merupakan salah satu bukti bahwa difabel juga bisa menjadi pemimpin. Pada tahun 2015 silam, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP mendirikan program rintisan desa inklusi di Desa Sidorejo. Program yang dikenal dengan sebutan Rindi ini berhasil mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap difabel. Desa Sidorejo menjadi salah satu bukti keberhasilan dari kegiatan inklusi ini. Memang tujuan awalnya karena kami melihat masih banyaknya stigma, sehingga memang sasaran utamanya adalah membentuk masyarakat memiliki mainstreaming, kemudian didorong adanya kesetaraan untuk teman-teman difabel. Kesetaraan memang kuncinya. Nugroho merupakan salah satu sosok yang berperan besar di program Rindi. Nugroho aktif mengikuti beberapa kegiatan untuk mendukung inklusi sosial. Salah satunya menjadi fasilitator. Kegiatan-kegiatan seperti pada 2016 itu ada temu inklusi nasional itu bertempat di Sidorejo itu. Di situ kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa teman-teman difabel dari semua wilayah itu bisa beraktivitas secara mandiri. Yang penting di situ diberikan akses. Nugroho mengadakan beberapa kegiatan silaturahmi untuk menjadi sarana inklusi antara difabel dengan lingkungannya. Yang penting kegiatan-kegiatan yang memberikan kepada edukasi kepada masyarakat tentang penerimaan, tentang pelibatan, pemberian ruang, dan pada akhirnya nanti penikmatan secara setara dalam lingkungan masyarakat masing-masing. Difabel, meskipun awalnya dianggap aneh, sedikit demi sedikit timbul kesepahaman di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit pula yang mulai mengapresiasi para penyandang difabel. Yang penting membangun empati kepada semua masyarakat, bahwa kita itu juga kepingin seperti masyarakat yang lain. Yang penting kita butuh dihilangkan hambatan kita. Nugroho berharap masyarakat dapat memberikan ruang supaya teman-teman difabel bisa beraktualisasi dan berinteraksi secara aktif di lingkungannya. Melalui kesempatan yang ada, maka kreasi dan kreativitas difabel akan tumbuh.
dampak dari kegiatan inklusi ini masyarakat menjadi lebih aware atau akrab dengan teman-teman difabel. Di masyarakat sini rata-rata menjadi tahu cara berinteraksi dan cara pandang mereka lebih berbeda. Melalui desa kecil ini, Nugroho mengajak teman-teman difabel untuk keluar dari rasa takut dan berani menunjukkan potensi dirinya. Bagi Nugroho, tidak ada yang bisa menentukan garis batas seseorang. Biarpun Pak Nugroho itu difabel, tapi tetap eksis. Dia itu bisa mengimbangi dari teman-teman Dukuh, yaitu SEMAT, bisa mendorong masyarakatnya, juga mengembangkan kaum difabelnya. Pak Nugroho itu beliau adalah sosok figur yang sangat bagus. Beliau juga menjadi motivator bagi para difabel. Pak Nugroho itu begitu sosok yang baik, mampu memposisikan diri. Meskipun ada kekurangan, beliau mampu menjadi sosok yang bisa diteladani oleh masyarakat, terutama di pedukuhannya, bantu senden. Kalau memandang Pak Nugroho, dulu awalnya kita mesti ragu karena dipimpin oleh kepala dusun yang difabel. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, Pak Nugroho sendiri itu memberikan contoh, memberikan motivasi, dan memberikan kita itu keyakinan bahwa sosok difabel itu mampu untuk dijadikan di depan. Nugroho bersyukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk bisa menggugah asa dan harapan masyarakat Desa Sidorejo. Melalui perjuangan Nugroho, terbukti bahwa difabel harus punya banyak harapan dan kesempatan yang sama dengan masyarakat. Difabel tidak bisa dianggap remeh. Mereka hanya perlu diberi akses untuk bersama-sama menikmati kesetaraan yang diinginkan. Seperti Desa Sidorejo, sudah semestinya seluruh daerah di Indonesia memperhatikan pemberdayaan difabel. Pemerintah semestinya lebih jeli dalam mewujudkan hak-hak kaum marginal. Di situ kan ada UU Desa tahun nomor 6 tahun 2014 itu juga di situ ada inklusinya. Jadi di situ dalam pembangunan desa tidak boleh meninggalkan masyarakat. Itu kalau memang sudah diimplementasikan, saya yakin inklusi ini bukan hanya di desa ini saja, tapi bisa dilakukan di semua, bahkan seluruh Indonesia. Nugroho berharap pemerintah bisa mengimplementasikan kegiatan inklusi dan memberikan kesetaraan serta hak yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Harapan dari saya dan teman-teman difabel ini tahun 2030 ini Indonesia inklusi. Disabilitas bukan halangan untuk berkreasi tanpa batas. Mari bersinergi menuju Indonesia inklusi.